Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Christopher, hari ini kita akan kembali mereview sebuah laptop. Kali ini laptopnya adalah lini produktivitas dari Asus, yang sebenarnya bukan laptop yang baru-baru banget, tapi karena kita baru berkesempatan megang barangnya, jadi kita review sekarang. Buat kalian yang udah penasaran, kita nonton videonya terlebih dahulu, sambil ngopi. Dan ini dia barangnya, Asus ZenBook Duo UX482EA Evo 551 Plus, karena dia sudah tersertifikasi Intel Evo. Untuk prosesnya sendiri dia menggunakan Intel Core i5 Tiger Lake 1135G7 dengan 4 core 8 thread, lalu base clock speed ada di 2,4 GHz dan boostnya mencapai 4,2 GHz. Lalu untuk fabrikasinya dia menggunakan teknologi 10 nanometer dan maksimum TDP ada di 28 watt. Lalu untuk memorinya sendiri, sayangnya dia masih menggunakan RAM berkapasitas 8 GB, LPDDR4X tapi dengan speed di 4267 MHz. Untuk storage-nya SSD NVMe PCIe generasi ketiga berkapasitas 512 GB ditambah Intel Optane memori sebesar 32 GB. Lalu untuk graphic card-nya sendiri dia tidak dibekali dengan dedicated graphics, jadi cuman Intel Iris Xe Graphics. Dan laptop ini dibanderol Asus di harga sekitar 19 jutaan. Dengan garansi global selama 2 tahun ditambah 1 tahun pertamanya accidental damage protection. Untuk dimensi dari bodi laptop ini sendiri, dia punya panjang di 32,4 cm, lebarnya di 22,4 cm, dan ketebalan di sisi paling tebalnya di 1,73 cm. Sementara untuk bobotnya ada di angka 1,57 kg. Secara desain bodi keseluruhannya ini tipis dan kokoh, lalu menggunakan material aluminium dan sudah lolos standar uji militer. Dan kalau kita lihat area punggung layar, itu benar-benar simpel banget. Khas desainnya Asus ZenBook dengan branding logo Asus di sebelah kanan punggung layar, lalu finishing layarnya berwarna celestial blue. Kita lanjut ke bagian depan alias bagian layarnya. Untuk bezelnya dia tipis di keseluruhan sisinya sehingga bisa mencatatkan angka 92% di screen to body ratio. Dan di bagian atas layar terdapat satu buah modul webcam dengan 2 buah mikrofon dan sensor inframerah untuk mendukung fitur Windows Hello. Layarnya sendiri berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080 16:9 dan sudah touchscreen serta support untuk stylus. Panelnya sendiri menggunakan panel IPS level dengan color gamutnya 100% sRGB dan Pantone validated. Ini penting banget karena laptop ini emang didesain untuk mendukung produktivitas, jadi cocok banget buat kalian yang kerja sebagai editor, videographer, ataupun content creator. Dan buat kalian yang suka ngerjain pekerjaan di cafe semi outdoor, laptop ini masih oke banget karena punya tingkat keseruan layar di 400 nits. Kita turun ke area keyboard dan pampresnya. Di sini kalian bisa menemukan sebuah layar kedua yang disebut ScreenPad Plus. Berukuran 12,65 inch 1920x515 pixel. Dia sudah touchscreen menggunakan panel IPS level dan tentunya support untuk stylus juga. Dan ada sedikit peningkatan dalam segi desain dari ScreenPad Plus ini, di mana pada generasi yang ini layarnya tuh bisa terangkat dengan menggunakan engsel, jadi mempermudah pengguna juga saat melihat di area ScreenPad Plus. Lalu juga ada beberapa branding, di mana bagian bawah ScreenPad Plus terdapat branding Asus ZenBook, dan saat layar ini terangkat di area sebelah kanan bisa terlihat branding Harman Kardon yang mengurus perihal audio dari laptop ini. Untuk keyboardnya, feel di saat dipakai mengetik itu lumayan nyaman, dia empuk. Cuman sayang jarak antar key-nya tuh kayaknya agak kedekatan, dan juga untuk arrow key-nya dia ukurannya kecil-kecil. Lalu untuk touchpad dari laptop ini diletakkan di area sebelah kanan, di mana tombolnya menggunakan tombol dengan feel yang sama kayak tombol keyboard. Jadi ini bikin saya agak bingung saat pertama-tama pakai. Saat mau menekan arrow key malah yang ketekan 2 tombol dari touchpadnya. Dan untuk bagian I/O ports-nya, di sebelah kanan kita bisa temukan satu buah USB Type-A 3.2 Gen 1, satu buah micro SD card reader, dan port audio combo jack 3,5 mili. Sedangkan di bagian kiri ada satu buah port HDMI 1.4 dan 2 buah Thunderbolt yang berfungsi juga sebagai input untuk DC-in dan support DisplayPort serta power delivery. Ngomongin soal beberapa fitur yang ada di laptop ini. Yang pertama dalam segi konektivitas, dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 atau AX dan juga Bluetooth 5.0. Lalu seperti yang kita sempat singgung di depan tadi, terdapat fitur Windows Hello yang bisa membantu kita untuk login dengan menggunakan kamera infrared, jadi kita nggak perlu repot-repot ngetik password lagi. Dan menu utama tentu saja ScreenPad Plus-nya, di mana layar tambahan ini sangat membantu dalam segi produktivitas dan multitasking.
Layar tambahan ini bisa menampung hingga 3 Windows, jadi kita nggak perlu kayak di laptop biasa tekan Alt-Tab untuk ganti-ganti Windows. Jadi kerjaan utama bisa kita taruh di layar utama, dan untuk Windows lainnya kayak misalnya kita bisa buka YouTube ataupun Spotify bisa kita taruh di layar tambahan ini. Lalu juga terdapat control panel settings, tempat kita bisa mengcustomize sebuah konsol yang dia itu sudah terkoneksi dengan beberapa software kayak misalnya Adobe, yaitu ada Adobe Photoshop, Lightroom, After Effects, dan juga Premiere Pro. Lalu window dari software tertentu juga bisa di-drag ke bawah untuk memudahkan penggunaan. Kebayang kalau mixing musik di laptop ini itu bakal sangat nyaman, di mana layar utama akan fokus untuk tracknya aja, sedangkan semua kontrol dan juga fader bisa kita masukkan di layar tambahan ini. Lalu terdapat juga tombol swap screen untuk mengganti tampilan dari layar utama ke layar tambahan, dan juga tombol untuk mematikan screen playback-nya ini. Oh ya, satu lagi, untuk bagian audionya, seperti yang kita udah bilang, didesain oleh Harman Kardon, dan kualitas suaranya cukup oke. Lalu suaranya cukup powerful, untuk pembagian bass, middle, dan treble-nya juga cukup rata, jadi nggak ada satu frekuensi tertentu yang ketutupan banget. Untuk digunakan mendengarkan musik masih cukup enak dan clear. Lanjut ke bagian utama, yaitu pengujian performa dari laptop ini. Semua pengujian kita lakukan di mode performance untuk dapat performa yang paling maksimal. Yang pertama, kita lakukan pengecekan speed SSD menggunakan Crystal Disk Mark, dan kita dapatkan hasilnya untuk read-nya di 2756, sedangkan write-nya di 1210. Sekali lagi, mengingat ini generasi ketiga, ini angka yang cukup standar. Lanjut ke pengujian performance rendering menggunakan Adobe Premiere, video berdurasi 1 menit, resolusi 4K, hanya cut to cut dan tanpa efek sama sekali, dan kita dapatkan waktu yang ternyata cukup cepat, yaitu di 1 menit dan 4 detik. Lanjut, pengujian untuk rendering menggunakan Blender dengan 3D model BMW. Untuk CPU rendernya kita dapatkan 8 menit 11 detik, sedangkan GPU-nya menggunakan Intel Iris Xe nggak terlalu jauh, ada di 8 menit 57 detik. Lanjut, pengujian sintetis menggunakan R15, dia mendapatkan skor 806, sedangkan untuk R20-nya di 517 dan multicore-nya di 2019. Kalau kita berkaca dari skor untuk rendering 3D dan juga pengujian sintetis R15 dan R20 ini, kita bisa simpulkan bahwa laptop ini tuh memang lebih diutamakan untuk produktivitas yang menggunakan CPU power. Lalu kita menguji juga untuk R20, kita uji konsistensinya, looping selama 10 kali, dan kita dapatkan average-nya di 1983 dengan suhu CPU core temperaturnya rata-rata di 75 derajat dan maksimal mencapai 95 derajat. Lanjut, pengujian untuk simulasi gaming menggunakan 3D Mark. Untuk time spike kita dapatkan skor di 1524, sedangkan untuk fire strike di 4195, angka yang memang agak rendah karena laptop ini nggak ditujukan untuk gaming sama sekali. Untuk stress test-nya sendiri, laptop ini lolos di angka 99,2%, angka yang sangat bagus. Untuk suhu CPU dan GPU-nya sebenarnya cukup fluktuatif. Average-nya sih ada di kisaran 55 derajat, dan di tengah-tengah tes itu sempat naik ke 65 derajat. Tapi kestabilan CPU dan GPU-nya oke banget sampai bisa dapat angka 99,2% tadi. Dan ini tuh sangat baik karena buat laptop produktivitas yang paling penting itu adalah kestabilan performa CPU dan GPU-nya. Dan berikut adalah grafik 3D Mark Firestack laptop ini kalau dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan berikut adalah pengujian gamingnya dari laptop ini. Untuk game yang pertama yaitu Dota 2 dengan setting grafiknya di full render rata kanan, sedangkan resolusinya di Full HD 1920x1080, dan kita dapatkan hasil FPS yang ada di atas 50-an, nggak pernah ngedrop di bawahnya, bahkan beberapa kali bisa menyentuh di angka 60 FPS ke atas. Cuman emang yang bisa dilihat untuk GPU load-nya di kisaran 99 sampai 100%, jadi emang sangat menguras resource dari internal GPU-nya. Lanjut ke CSGO dengan setting resolusi di Full HD dan setting grafiknya di high ataupun very high. Dan kita dapatkan untuk FPS-nya ada di sekitar 60 sampai kadang bisa tembus 80. Cuman yang kita alami ada beberapa kali frame drop yang cukup mengganggu permainan. Habis ini kita coba turunin untuk grafiknya di medium. Dan ini hasilnya, kalau kita turunin resolusinya ke medium, kita dapatkan bisa tembus sampai 90, bahkan kalau lagi ngapa-ngapain gini sampai 100 fps. Cuman tetap ada beberapa frame drop yang kita alamin, dan bisa kita lihat untuk load RAM-nya dia kemakan 7 GB dari totalnya 8 GB.
Dan ya sekali lagi kita tekankan ini emang bukan laptop yang didesain untuk bermain game. Jadi nggak heran kalau hasilnya nggak bisa maksimal. Dan lanjut ke Valorant. Dengan setting resolusi tetap Full HD dan grafiknya kita coba di medium aja, karena di CSGO tadi untuk grafik high emang sangat berat. Dan kita dapatkan di sekitar, sebenarnya tembus di atas 100 fps, cuman yang saya pribadi rasakan tuh kurang enak main di laptop ini. Mungkin karena refresh rate layarnya juga yang nggak setinggi laptop gaming, jadi emang dibuat kompetitif untuk main FPS shooter gini agak kurang nyaman ya. Selanjutnya yaitu Genshin Impact dengan setting resolusinya Full HD dan setting grafiknya kita buat di high, dan kita dapatkan di sekitar 30-an sampai 40-an fps, sangat playable. Sekali lagi mengingat Genshin Impact itu bukan game yang harusnya berat-berat banget, jadi untuk Intel i5 yang sudah bersertifikasi Intel Evo harusnya masih oke banget untuk mainin game satu ini. Oke, kita lanjut. Buat kalian yang sadar kalau outfit saya beda, karena video ini diambil 1 hari setelah kita melakukan pengujian performance untuk menguji baterainya kayak gimana, dan kita dapatkan daya tahan baterainya bisa bertahan hingga 10 jam. Itu kita menggunakan PC Max 10 Modern Office untuk mensimulasikan pekerjaan kantoran sehari-hari. Lalu tingkat kecerahan layar kita turunkan 50% dan Wi-Fi-nya kita matikan. Dan untuk angka 10 jam sebenarnya cukup oke ya, kita bisa bilang, karena ini termasuk laptop produktivitas, apalagi layarnya 2, yang artinya harusnya konsumsi dayanya lebih tinggi, tapi dia berhasil bertahan 10 jam dan itu sangat oke. Jadi untuk kesimpulannya, laptop ini tuh laptop yang sangat mengedepankan soal produktivitas, dimana ada tambahan layar kedua ini yang fungsinya benar-benar sangat kepake, apalagi buat editor kayak fotografer dan videografer. Cuman ada beberapa hal yang disayangkan, kayak misalnya RAM-nya yang cuma dikasih 8 GB dan non-upgradable. Lalu juga nggak tersedianya dedicated graphics yang mungkin bisa mempercepat proses dari rendering di laptop ini. Jadi untuk skornya kita berikan desainnya 8,5 karena oke banget dan sangat kepake. Lalu untuk fitur kita berikan 8, sedangkan performance-nya kita berikan skor 8 juga. Oke, segitu aja review dari kami soal Asus ZenBook Duo ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau kalian suka review-review dari kami, silahkan tinggalkan like dan jangan lupa subscribe channel kami untuk membantu kami lebih berkembang lagi. Dan buat kalian yang punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan komentar di kolom komen. Semua link sosial media kami ada di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa kalian cek dan kalian follow juga karena bakal ada info-info menarik. Oh ya, buat kalian juga pengen support kami dalam bentuk kopi, seperti yang bisa kita lakukan di opening video, silahkan juga bisa mengontak email kami di kolom deskripsi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Ayo ke Kalosa, beli laptop bisa dapat hadiah loh. Kumpulkan kupon pembelian minimal Rp250.000, Anda berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Grand prize Honda CBR 150R dan Honda All You Fit. Buruan, shopping di Kalosa.